Persamaan diferensial itu ada banyak jenisnya. Nggak banyak banget sih, tapi kalau bentuknya kayak gini, dia itu namanya second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Nah, artinya second order itu karena turunan tertinggi itu turunan kedua. Terus homogen itu karena dia sama dengan nol. Kalau dia sama dengan suatu fungsi x, nanti ini jadi non-homogen. Nah, linear karena ada turunan kedua, turunan pertama sama fungsi y-nya. Terus differential equation itu persamaan diferensial, jelas lah ya ini ada turunannya nih. Terus constant coefficient itu maksudnya tuh yang ini. A, B, C ini adalah konstanta, koefisien konstan. Nah, buat nyelesain persamaan diferensial kayak gini, jadi aku mau bahas teorinya doang nih di sini. Nah, aku mau jelasin teorinya, bukan cara nyelesainnya, teorinya dulu. Jadi, teorinya itu, kita itu bakal berasumsi, kita itu nebak bahwa y-nya itu sama dengan e pangkat mx. Oh iya, jadi di persamaan diferensial, kita itu selalu nyari y-nya. Kita itu selalu nyari y-nya. Nah, buat nyelesain persamaan diferensial ini, kita itu nebak bahwa y sama dengan e pangkat mx. Nah, kalau kita nebak y sama dengan e pangkat mx, berarti turunan dari y, turunan pertama maksudnya berarti kan m dikali e pangkat mx. Terus turunan keduanya itu m kuadrat dikali e pangkat mx. Nah, ini masukin ke sini substitusi. Berarti a dikali turunan keduanya yang ini. M kuadrat dikali e pangkat mx ditambah b dikali turunan pertamanya ini. M dikali e pangkat mx ditambah c kali y-nya ini. E pangkat mx sama dengan 0. Nah, lihat di semuanya, di semua di semua hal ini ada e pangkat mx. Berarti bisa difaktorin keluar. Jadi e pangkat mx dikali am kuadrat ditambah bm ditambah c, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini bayangin ini tuh suatu bilangan, ini juga suatu bilangan. Suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0. Berarti antara bilangan yang ini yang 0 atau bilangan ini yang 0. Nah, bilangan pertama, e pangkat mx itu bilangan eksponensial. Bilangan eksponensial itu nggak mungkin 0. Contoh, misalkan x-nya 5 nih. Berarti e pangkat 5 itu 2,72 pangkat 5. Gede ya. Coba kecilin x-nya. X-nya misalkan 1. Berarti e pangkat 1 berarti 2,72. Masih belum 0. Coba x-nya 0. Berarti e pangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 itu 1. Belum 0 juga. Coba x-nya negatif 1. Berarti jadi e pangkat negatif 1 itu 1 per e. Belum 0 juga. Coba x-nya negatif 100. Berarti e pangkat negatif 100 jadi 1 per e pangkat 100. Belum 0 juga. Jadi kesimpulannya e pangkat x itu gak mungkin 0. Bilangan eksponensial itu gak mungkin 0. Nah, tadi kan ini suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0. Antara bilangan ini yang 0 atau bilangan ini yang 0. Nah, karena bilangan yang pertama gak mungkin 0, berarti bilangan yang kedua yang 0. Jadi, am kuadrat plus bm plus c ini yang 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bisa kita selesaikan. Kita bisa nyari akar-akar dari persamaan kuadrat.
kita bisa nyari akar-akarnya. Bisa dari cara kita faktorin, atau kita pakai quadratic formula. Quadratic formula tuh yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi kita kan awalnya tadi nebak tuh. Kita nebak bahwa Y-nya sama dengan E pangkat MX. Nah, terus kita substitusi nih ke persamaan diferensial ini. Nah, ternyata kita malah dapat penyelesaian. Nah, kalau kita dapat penyelesaian, artinya bahwa kalau kita dapat penyelesaian, artinya tebakan kita tuh benar. Berarti Y itu emang E pangkat MX. Nah, sekarang yang penting di sini, si AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Kalau kita selesain, kita cari akar-akarnya, kan bakal ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kita bakal dapat 2 akar yang berbeda. Kemungkinan kedua, akarnya itu kembar. Kemungkinan ketiga, akarnya itu kompleks. Akar kompleks itu yang akar negatif 1 yang ada bilangan negatif di dalam akar. Nah, untuk masing-masing kasus ini, si Y-nya itu berbeda-beda. Jadi disebutnya itu general solution. Nah, untuk akar berbeda, Y-nya itu sama dengan A dikali E pangkat alpha X ditambah B kali E pangkat beta X. Nah, jadi maksudnya kan, ini kan ntar kita selesain. Entah dengan cara kita faktorin atau kita pakai quadratic formula, ntar dapat M1 sama M2. Nah, si M1 ini alfanya, si M2 ini betanya. Jadi nanti bisa masukin ke substitusi ke sini. Nah, untuk A sama B-nya ini adalah koefisien. Nah, untuk kalau akar kembar, si general solution-nya itu Y sama dengan A kali X, AX ditambah B dikali E pangkat alpha X. Nah, untuk di akar kembar gak ada beta, karena ya M-nya cuma 1. Terakhir buat di akar kompleks, si general solution-nya itu Y sama dengan E pangkat alpha X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Nah, jadi ini tuh si ketiga persamaan Y ini disebutnya general solution. Persamaan umum karena kita itu belum dapat A sama B-nya. Nah, kalau ada general solution, artinya ada particular solution atau solusi khusus. General solution itu solusi umum. Nah, untuk dapat particular solution, kita itu harus dapat A-nya apa, B-nya apa. Nah, kita bisa dapat A, B-nya apa itu kalau kita dikasih yang namanya boundary condition. Jadi di boundary condition itu nanti dikasih waktu Y-nya berapa, misalkan X-nya berapa. Sorry, bukan gitu. Jadi di boundary condition itu dikasih. Misalkan waktu X-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, si nilai X sama Y-nya, ntar yang disubstitusi ke persamaan ini. Terus nanti ada juga waktu X-nya berapa, turunan Y-nya berapa. Nah, nanti kita turunin dulu ini, dy per dx sama dengan apa, nah baru substitusi ke persamaan turunannya. Nah, nanti kita bakal dapat A sama B-nya. Nah, balik lagi ntar si AB-nya substitusi ke persamaan Y-nya. Nah, maka si persamaan Y yang udah ada
AB-nya berupa angka, itu disebutnya particular solution. Tadi kan udah bahas teori, sekarang aku coba jelasin prosedur penyelesaian persamaan diferensial ini. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen, linear, orde 2 dengan koefisien konstanta, itu prosedur penyelesaiannya. Yang pertama, kita itu harus tulis ulang persamaan diferensial ini pakai operator D. Jadi setiap ada D per dx kita ganti D, setiap ada D kuadrat per dx kuadrat kita ganti ke D kuadrat. Nah di sini kan ada D kuadrat per dx kuadrat, ada D per dx. Nah ganti sama D kuadrat. Jadi persamaan diferensial ini kalau diganti pakai operator D, kalau ditulis ulang pakai operator D, berubah jadi AD kuadrat Y ditambah BD ditambah CY sama dengan 0. Nah, kenapa harus pakai operator D? Aku juga nggak tahu. Mungkin biar simpel aja penulisannya nih, daripada kayak gini kan kayak acak-acakan. Kalau pakai D doang gini jadi simpel. Nah, ini kan ada Y. Ini ada Y juga, kocak. Ada Y, ada Y. Berarti Y-nya bisa dikeluarin. Dikali Y sama dengan 0. Nah, bayangin ini tuh suatu bilangan dan ini suatu bilangan. Suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0. Berarti antara bilangan pertama yang 0 atau bilangan kedua yang 0. Nah, bilangan keduanya kan Y. Y ini nggak mungkin 0, karena Y adalah solusi atau jawaban dari persamaan diferensial ini. Jadi Y nggak mungkin 0. Berarti yang 0 adalah semua yang di dalam kurung ini. Jadi AD kuadrat plus BD ditambah C sama dengan 0. Nah, lanjut ke langkah kedua. Di langkah kedua kita substitusi. Substitusi M ke D. Jadi D ini kita ganti sama M. AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau udah disubstitusi, ini kan jadi persamaan kuadrat. Artinya kita bisa nyari nilai M-nya. Caranya bisa kita faktorin, atau kita bisa pakai quadratic formula. Yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, mungkin ada yang nanya kenapa gak faktorin dari sini aja. Ini juga kan persamaan kuadrat nih. AD kuadrat plus BD plus C kan sama dengan 0 kan persamaan kuadrat. Kenapa gak faktorin dari sini aja? Nah, ini tuh nggak bisa difaktorin karena D ini adalah operator turunan. Nah, makanya harus diganti dulu jadi M, suatu variabel. Nah, kalau variabel gini kan bisa difaktorin. Ini operator turunan, nggak bisa difaktorin. Nah, kalau udah substitusi M ke D, lanjut ke langkah 3, kita cari M-nya, hitung M-nya. Entah pakai pemfaktoran atau pakai quadratic formula ini. Nah, kan kita tahu kalau nyelesain persamaan kuadrat, waktu kita nyari akar-akarnya kan bakal ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, akarnya berbeda. Jadi dari persamaan kuadrat ini kan kita dapat akarnya itu M1 sama M2. Nah, kemungkinan pertama akarnya itu berbeda. Jadi M1, misalkan M1 sama dengan alfa, terus M2 sama dengan beta. Nah, kemungkinan kedua akarnya itu kembar. Akar kembar, jadi M1 sama dengan M2 sama dengan alfa. Nah, di kemungkinan ketiga itu akar kompleks.
Jadi akar kompleks itu pas kita selesain pakai quadratic formula ini, yang ada di akar ini adalah bilangan negatif. Nah, berarti itu kita dapat akar kompleks. Nah, di akar kompleks kita itu bakal dapat M sama dengan alfa plus minus beta I. Nah, untuk ketiga kemungkinan ini si persamaan Y-nya itu berbeda atau si general solution itu berbeda. General solution atau solusi umumnya. Jadi untuk akar yang berbeda, dua akar yang berbeda, si general solution-nya itu A dikali E pangkat alpha X ditambah B dikali E pangkat beta X. Nah, kita kan dapat alfa betanya tuh, tinggal substitusi ke sini. Nah, untuk akar kembar, general solution-nya itu AX plus B dikali E pangkat alpha X. Alfanya tinggal substitusi ke sini. Terakhir untuk kasus akar kompleks, general solution-nya itu adalah E pangkat alpha X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Nah, ini adalah ketiga general solution untuk tiga kasus yang berbeda. Nah, langkah terakhir, langkah 5 ya. Langkah terakhir itu langkah 4, nyari particular solution. Nah, ini kan masih general solution. Di general solution itu kita belum tahu A-nya apa, B-nya apa. Nah, di particular solution, kita itu bakal nyari A sama B-nya. Nah, untuk nyari A sama B, kita itu butuh yang namanya boundary condition. Boundary condition itu dikasih di soal. Jadi contoh boundary condition itu adalah ketika X-nya berapa, Y-nya itu berapa, sama DY per DX-nya itu berapa. Nah, si data ini yang nanti kita substitusi ke persamaan ini buat dapetin A sama B-nya. Nah, nanti A sama B-nya balikin lagi substitusi ke general solution-nya. Nah, ini yang bakal jadi particular solution atau solusi khusus dari persamaan diferensial itu. Sip, semoga ngerti, semoga bermanfaat. Aku lanjut ke contoh soal. Aku bakal kasih 3 contoh soal. Aku bakal ngerjain 3 contoh soal. Di contoh pertama ini ketika akar dari persamaan bantunya itu 2 akar yang berbeda. Nah, langsung aja ke langkah pertama. Kita tulis ulang. Dia pakai operator D. Jadi setiap ada turunan pertama, kita ganti jadi D. Turunan kedua jadi D kuadrat. Alasannya kenapa? Ya biar simpel aja penulisannya. Jadi 2 D kuadrat Y sama dengan 5 DY. Sama dengan kocak. Ditambah 5 DY dikurang 3Y sama dengan 0. Ini kan ada Y, ada Y, ada Y. Keluarin Y-nya. 2D kuadrat ditambah 5D dikurangi 3 dikali Y sama dengan 0. Nah, ingat nih, suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0, si Y-nya gak mungkin 0. Karena ya Y-nya yang kita cari. Tujuan kita ngerjain persamaan diferensial ini adalah nyari Y-nya berapa. Jadi Y-nya itu gak mungkin 0. Jadi yang 0 adalah yang di dalam kurung ini. Nah, lanjut ke langkah kedua. Di langkah kedua kita ganti D-nya jadi M. Jadi 2M kuadrat ditambah 5M dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat. Kita bisa faktorin buat nyari nilai M-nya berapa. Aku coba faktorin berapa ya? Min 3
min 3 plus 3 min 1. Benar nggak ya? 2M kuadrat plus 6 min 1. Iya benar. Berarti M1-nya sama dengan setengah, M2-nya negatif 3. Nah, berarti ini penyelesaiannya itu ada dua akar yang berbeda. Ini alfanya setengah, betanya min 3. Sorry, ini udah langkah 3 sebenarnya. Langkah ketiga kita faktorin, kita cari nilai M-nya. Nah, untuk langkah keempat, kalau kita udah dapat M1, M2, kita masukin ke general solution-nya. Nah, general solution, kalau akar-akarnya itu dua akar berbeda, general solution-nya yang ini. Ini X. Nah, tinggal substitusiin alfanya apa, betanya apa. Berarti general solution-nya adalah A dikali E pangkat setengah X ditambah B dikali E pangkat negatif 3X. Nah, ini adalah general solution-nya. Atau solusi umumnya. Nah, untuk dapat particular solution, kita harus jawab ini A sama B-nya berapa. Kita butuh yang namanya boundary condition. Nah, misalkan di soalnya dikasih nih boundary condition-nya. Waktu X-nya 0, Y-nya 4, dan turunan pertamanya adalah 9. Jadi pas X-nya 0, jadi boundary condition-nya itu pas X-nya 0, Y-nya 4, terus turunan pertama Y-nya itu 9. Nah, di sini tinggal substitusi. Sorry, belum substitusi dulu deh. Turunin dulu. Nah, langkah pertama turunin dulu Y-nya. Berarti turunan Y-nya adalah setengah A dikali E pangkat setengah X dikurangi 3B dikali E pangkat negatif 3X. Nah, kalau udah ketemu turunannya, baru substitusi. Katanya kalau X-nya 0, Y-nya 4. Berarti substitusi. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 4 sama dengan A dikali E pangkat setengah kali 0, 0. Ditambah B kali E pangkat negatif 3 kali 0, 0. E pangkat 0, 1. Ini juga 1. A kali 1, A. B kali 1, B. Berarti 4 sama dengan A plus B. Atau A sama dengan 4 dikurangi B. Nah, ini simpen dulu. Karena kita butuh persamaan kedua. Nah, di persamaan kedua, dy per dx sama dengan setengah A dikali E pangkat setengah X dikurangi 3B kali E pangkat negatif 3X. Apain gue bacain dah. Nah, katanya di boundary condition pas X-nya 0, turunan pertama Y-nya itu 9. Jadi pas X-nya 0 kurang 3B kali E pangkat negatif 3 kali 0. Katanya kalau X-nya 0, turunan pertamanya itu 9. Nah, jadi 9 sama dengan setengah kali A. E pangkat 0 itu 1, dikurangi 3 dikali B. E pangkat negatif 3 kali 0 itu 1. Berarti udah gini. Nah, baru di sini substitusi A-nya apaan? Ini A-nya kan 4 min B. Jadi 9 sama dengan setengah dikali 4 min B dikurangi 3B. Jadi 9 sama dengan setengah kali 4, 2. Dikurangi setengah B dikurangi 3B. Oke,
Selanjutnya, ini tambahin 2 di kedua ruas. Kurangi 2. 2 kurangi 2, 0. 9 kurangi 2, 7. Sama dengan, ini samain penyebutnya. Jadi negatif B per 2 dikurangi 3B kali 2 per 2. Jadi 7 sama dengan negatif B dikurangi 6B per 2. Jadi 7 sama dengan negatif 7B per 2. Kali 2 di kedua ruas. 2 kali 7 jadi 14. 2 bagi 2, 1. Jadi 14 sama dengan negatif 7B. Bagi negatif 7 di kedua ruas berarti B-nya negatif 2. Nah, dapat B-nya, balikin lagi ke substitusi ke A-nya. Berarti A sama dengan 4 dikurangi negatif 2. Atau 4 tambah 2 berarti A-nya sama dengan 6. Nah, A-nya 6, B-nya negatif 2. Balikin ke sini, ke general solutionnya. Nah, substitusi A sama B ke general solutionnya, jadi Y sama dengan 6 E pangkat setengah X dikurang 2, kan B-nya negatif 2 tuh. E pangkat negatif 3X. Nah, ini jadi partikular solutionnya. Atau solusi khususnya. Oke, sip. Nah, di contoh kedua ini ketika akarnya kembar. Jadi ada persamaan diferensial kayak gini, 9 D kuadrat Y per DX kuadrat dikurangi 24 D per DX ditambah 16 Y sama dengan 0. Terus ada boundary conditionnya. Ketika X-nya 0, Y-nya 3, terus turunan pertamanya juga 3. Nah, langkah pertama sama ganti dulu. Ganti ke operator D. Operator D? Jadi ini diubah persamaan diferensialnya ditulis ulang ke operator D jadi 9D kuadrat Y dikurangi 24D Y ditambah 16Y. Kenapa harus diganti ke operator D? Nggak tahu gue juga. Kayaknya biar simple aja penulisannya. Nah, ini kan ada Y, ada Y, ada Y. Bisa dikeluarin. Jadi, 9D kuadrat dikurangi 24D ditambah 16 dikali Y. Y-nya keluarin sama dengan 0. Nah, ini ada bilangan nih. Suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0. Berarti antara bilangan pertama yang 0 atau bilangan kedua yang 0. Nah, bilangan kedua ini Y. Y-nya itu gak mungkin 0. Karena Y-nya ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, karena Y-nya gak mungkin 0, berarti semua yang di dalam kurung ini yang 0. Nah, di langkah kedua, lanjut ke langkah kedua, kita ganti si D-nya sama M. Jadi 9M kuadrat nih, ganti D-nya sama M. Jadi 9M kuadrat dikurangi 24M ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat. Ini bisa difaktorin. Oke, ini lanjut berarti ke langkah ketiga. Cari M-nya. Jadi 9M kuadrat. Ngapain ditulis ulang dah. Aku coba faktorin berarti 3M sama 3M. Berarti min 4, min 4, min 12, ya cocok. Berarti, nah ini cocok berarti ya. Akarnya kembar. Berarti M1 sama dengan 4/3. M2 juga 4/3.
Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan alfa 4/3. Nah, kalau kalian nggak tahu cara faktorin gini, bisa juga pakai quadratic formula. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari persamaan ini, A-nya itu 9, B-nya itu negatif 24, C-nya itu 16. Nah, masukin ke quadratic formula ini. Min B berarti minus negatif 24, berarti 24, plus minus akar B kuadrat. B kuadrat, B-nya itu negatif 24. Negatif 24 kuadrat itu 576 ya kalau nggak salah ya. Gue lupa lagi. Kayaknya segitu deh. Cobain dulu 4 kali kurangi 4 kali A. A-nya 9. C-nya 16. Aduh, ribet nih. 2 kali A. A-nya 9. 4 kali 9 itu 36. 36 kali 16. Itu 576. Jadi semua ini negatif 576. 576 dikurangi 576 jadi 0. Jadi 24 plus minus 0, nggak usah ditulis, dibagi 18. Nah, atas bawah dibagi 6, 24 bagi 6, 4, 18 bagi 6, 3. Cocok. Jadi bisa pakai quadratic formula, bisa juga difaktorin. Oke. Jadi kita dapat alfanya 4/3. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi alfanya ke general solutionnya. Nah, general solution untuk akar kembar itu Y sama dengan AX plus B dikali E pangkat alfa X. Nah, kita kan tahu alfanya tuh. Berarti general solutionnya AX plus B dikali E pangkat alfanya 4/3X. Nah, ini berarti general solutionnya. Tapi yang ditanyain adalah particular solution. Nah, untuk nyari particular solution, pertama kita turunin dulu nih persamaan Y-nya di dy per dx sama dengan, nah, turunan dari AX plus B dikali E pangkat 4/3X ini butuh product rule. Ingat gak yang product rule tuh, A kali B. Turunan A kali B berarti A aksen kali B ditambah A kali B aksen. Nah, di sini A-nya itu ini AX plus B, B-nya adalah E pangkat 4/3X. Nah, aku cepat aja. A aksen berarti A dikali B, B-nya E pangkat 4/3X, ditambah A, A-nya AX plus B, dikali B aksen. B aksennya berarti 4/3 E pangkat 4/3X. Nah, aku tulis ulang dikit. Ini kan ada E pangkat 4/3X. Berarti bisa dikeluarin. A ditambah 4/3 AX ditambah 4/3B. Sorry, ini B besar. Nah, kalau udah dapat fungsi turunannya, kita kan mau nyari particular solution, berarti kita butuh boundary conditionnya. Tadi boundary conditionnya yang ini. 2x-nya 0, y-nya 3, dy per dx-nya juga 3.
Nah, berarti pertama substitusi ke persamaan Y-nya. Y sama dengan AX plus B dikali E pangkat 4 per 3X. Nah, katanya pas X-nya 0, Y-nya itu 3. Jadi 3 sama dengan A kali 0, 0 ditambah B dikali E pangkat 4 per 3 kali 0. 4 per 3 kali 0, 0. E pangkat 0 itu 1. Jadi B-nya 3. Nah, gampang. Dapat B-nya 3. Selanjutnya, substitusi ke persamaan ini-nya, persamaan turunannya. Katanya pas X-nya 0, pas X-nya 0, dy per dx-nya itu 3 juga. Nah, berarti 3 sama dengan E pangkat 4 per 3 kali 0 itu 1. Dikali A ditambah 4 per 3 kali A kali 0 itu 0. Ditambah 4 per 3B. Tapi kan kita udah tahu B-nya apa? B-nya 3. 3 bagi 3, 1. Jadi 4 kali 1, 4. Jadi 3 sama dengan A tambah 4. Kurangi 4 di kedua ruas. Berarti A sama dengan negatif 1. Nah, kita dapat B-nya 3, A-nya negatif 1. Balikin ke general solution-nya. Aduh, berantakan. Di sini aja dah. Y sama dengan AX plus B dikali E pangkat 3 per 4 tadi ya. 4 per 3. 4 per 3X. Nah, ini kan general solution. Kita udah dapat A sama B-nya. Berarti kita bisa nulis particular solution-nya atau solusi khususnya. A-nya negatif 1 atau negatif X ditambah B, B-nya 3 dikali E pangkat 4 per 3X. Atau biar rapih dikit, ini jadi 3 min X dikali E pangkat 4 per 3X. Nah, dapat ini adalah particular solution atau solusi khususnya untuk persamaan diferensial tadi. Sip, lanjut ke kasus ketiga, akar kompleks. Nah, di contoh ketiga, ini buat kasus ketika akarnya adalah akar kompleks. Jadi ada persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 6 dy per dx ditambah 13y sama dengan 0. Terus ada ini boundary condition-nya pas x-nya 0, y-nya itu 3 dan turunan pertamanya adalah 7. Nah, sama kayak tadi, selalu di langkah awal tulis ulang persamaan diferensialnya pakai operator D. Jadi persamaan diferensial ini ditulis ulang pakai operator D, jadi D kuadrat Y ditambah 6DY ditambah 13Y sama dengan 0. Oke. Mungkin ada yang belum tahu, jadi di operator D per dx itu ubah penulisannya jadi D, terus D kuadrat per dx kuadrat itu D kuadrat. Nah, kalau diganti penulisannya pakai operator D, jadi gini. Kenapa diubah jadi operator D? Biar simple aja. Nah, selanjutnya, ini kan ada Y nih. Ada Y, ada Y, ada Y, bisa dikeluarin Y-nya. Jadi D kuadrat plus 6D plus 13 dikali Y sama dengan 0. Nah, ini bayangin ini suatu bilangan dikali suatu bilangan sama dengan 0. Nah, berarti antara bilangan pertama yang 0 atau bilangan kedua yang 0. Si bilangan kedua atau si Y ini gak mungkin 0. Karena Y adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, jadi yang 0 itu adalah si ini yang ada di dalam kurung ini.
Nah, langkah selanjutnya, kita ganti D-nya jadi M. Jadi M kuadrat ditambah 6M ditambah 13 sama dengan 0. Dah, lanjut ke langkah ketiga, cari M-nya. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat nih. Kita bisa selesain pakai pemfaktoran atau bisa pakai rumus itu, kuadratik itu. Nah, ini nggak bisa difaktorin. Berarti aku coba pakai kuadratik formula. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya 6, A-nya 1, B-nya 6, C-nya 13. Masukin ke sini. B-nya 6, berarti min 6 plus minus akar B kuadrat. 6 kuadrat berarti 36 dikurangi 4. 4AC, berarti 4 dikali 1 kali 13. 4 kali 1 kali 13 itu 52. Jadi 36 dikurangi 52 per 2A. Berarti negatif 6 plus minus akar. Nah, ini yang di dalam akar ini pasti negatif. 36 dikurangi 52 kan negatif berapa ya? 4, 16. Negatif 16. Per 2A. Oh, tadi A-nya 1. 2 kali 1, 2. Nah, berarti ini jadi negatif 6 plus minus akar negatif 16. Akar 16 kan 4. Nah, kalau ada minusnya, tinggal tambahin I. Karena dia bilangan imajiner. Dibagi 2. Nah, berarti bagi 2 nih jadi negatif 3 plus minus 2I. Nah, ini adalah alfanya. Ini betanya. Jadi alfanya negatif 3, betanya 2. Nah, kalau udah ketemu alfa betanya, tinggal lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, substitusi alfa betanya ke general solution. General solution untuk kasus ketika akarnya adalah akar kompleks, Y-nya itu sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Nah, tinggal substitusi alfanya sama betanya. Berarti Y sama dengan E pangkat negatif 3X dikali A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, ini jadi general solutionnya atau solusi umum. Nah, langkah selanjutnya kita mau nyari solusi khususnya. Nah, di solusi khusus kita butuh boundary condition. Boundary conditionnya dikasih di soal tadi. Yang ini ketika X-nya 0, Y-nya 3, dan turunan pertamanya itu 7. Nah, pertama kita harus nyari turunannya dulu. Nah, buat nyari turunan dari persamaan ini, lagi-lagi butuh product rule. Product rule itu yang perkalian. Jadi turunan A kali B itu A aksen B ditambah AB aksen. Nah, di sini A-nya itu ini, B-nya itu ini. Aku coba, berarti A aksen itu negatif 3. Negatif 3 dikali E pangkat negatif 3X dikali B. B-nya semua ini. A cos 2X ditambah B sin 2X.
ditambah A-nya ini, ditambah E pangkat negatif 3X dikali B aksen. Nah, turunan ini adalah negatif 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Nah, dapat dy per dx-nya gitu. Nah, ini nggak usah disederhanain karena kita cuma mau nyari A sama B-nya. Berarti langsung ke substitusi. Katanya waktu X-nya 0, Y-nya itu 3. Jadi pas X-nya 0, Y-nya itu 3. Jadi 3 sama dengan E pangkat negatif 3 kali 0 itu 1, dikali A dikali cos 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Cos 0 itu 1. 1 kali A ditambah B sin 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Sin 0 itu 0. B kali 0, 0. Jadi tersisa A sama dengan 3. Nah, dapat A-nya. Buat nyari B-nya harus substitusi ke persamaan turunan. Jadi pas X-nya 0, negatif 3 kali E pangkat negatif 3 kali 0 dikali, wah panjang ini mah, A kali cos 2 kali 0 ditambah B kali sin 2 kali 0 ditambah E pangkat 3 kali 0 dikali negatif 2 kali A kali sin 2 kali 0 ditambah 2 kali B kali, gimana nih? Oh benar, cos 2 kali 0. Nah, pas X-nya 0, nih, pas X-nya 0, dy per dx-nya itu 7. Nah, berarti 7 sama dengan negatif 3 dikali E pangkat negatif 3 kali 0. Negatif 3 kali 0, 0. E pangkat 0, 1. 1 kali negatif 3, negatif 3. Dikali cos 2 kali 0, ini 1. Sin 2 kali 0, ini 0. 0 kali B, 0. 1 kali A. Ditambah ini 1. Negatif 3 kali 0 itu 0. E pangkat 0 itu 1. Berarti 1 kali ini 0. Cos 0 itu 1. Berarti negatif 2A kali 0, 0. Ditambah 2B kali 1 itu 2B. Tapi kita tahu, enggak. Kita taunya A-nya, kocak. 7 sama dengan negatif 3 kali A-nya 3. Negatif 3 kali 3 itu negatif 9 ditambah 2B. Tambahin 9 di kedua ruas, berarti ini jadi 16 sama dengan 2B. Berarti B-nya 8. Oke, B-nya 8. Nah, udah dapat A sama B-nya. Balikin lagi ke general solutionnya. Nah, ini kan general solutionnya nih. Waduh. Bisa nggak ya dipindahin? Males nulis ulang. Nah, kan dapat A-nya nih. A-nya tadi berapa? A-nya 3, B-nya 8. Nah, berarti general solutionnya, solusi umumnya berubah jadi solusi khusus. 3 cos 2x ditambah 8 sin 2x. Ya kan, A-nya 3 tadi. Iya. Nah, ini adalah solusi khusus dari persamaan diferensial tadi.
Sip.